sesuai usianya, lalu tinggi badan sesuai usianya, dan juga nanti kita akan melihat berat badan menurut tinggi badan anak tersebut yang nantinya akan kita temukan. Sebenarnya anak kita ini status gizinya kurang kah, atau tinggi badannya kurang kah, atau sebenarnya anak kita ini lebih tinggi loh dibanding teman-teman seumurannya. Cuman karena berat badannya lebih kecil dibanding tinggi badannya, sehingga kesannya anaknya kurus. Atau anak kita kelihatannya baik-baik aja, gemuknya cukup gitu, padahal ternyata tinggi badannya nggak sampai gitu ya. Jadi akhirnya kita suka nggak aware nih pada anak, terutama sudah lebih dari 5 tahun, karena udah nggak ke posyandu, nggak ke puskesmas, dan nggak vaksin istilahnya. Oke, nah kurva yang digunakan adalah kurva CDC yang ini kalau pernah lihat. Jadi ini untuk anak sebenarnya tulisannya 2 sampai 20 tahun, tapi sebenarnya di Indonesia dipakainya di atas 5 tahun. Yang warna biru untuk anak laki-laki, yang warna pink untuk anak perempuan. Nanti di sini bisa dilihat nih, yang garis-garis bawah ini adalah garis berat badan sesuai usianya. Jadi bisa dilihat misalnya anaknya usia 6 tahun gitu ya. Terus berat badannya 20. Nanti kita akan tarik garis di sini, oh masih masuk dalam batas normal. Tapi ternyata anak 6 tahun ini tinggi badannya baru 105. Berarti kan sebenarnya ada di bawah sini. Berarti dia akan lebih pendek nih dibanding teman-teman seusianya. Berarti dia kelihatan berat badannya cukup, namun tingginya kurang. Berarti kan dari situ kita harus kejar tinggi badannya atau kebalikannya. Jadi ngelihat dari kurva ini adalah kita bikin plotting nih kepada si anak-anak, terutama ya sebulan sekali lah paling enggak, atau kalau enggak mungkin setiap 3 bulan sekali. Jadi biar tetap terukur dan ya tercatat gitu perkembangan anak-anaknya. Dan zaman sekarang juga udah banyak aplikasi yang bisa tinggal kita input aja untuk tinggi, berat badan gitu ya, sesuai sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, peran nutrisi sendiri pada anak terutama yang apa aktif secara olahraga ya. Jadi nutrisi merupakan salah satu faktor yang menunjang dalam menciptakan calon bintang lapangan di masa depan. Jadi nutrisi yang adekuat dan juga tepat ini dapat meningkatkan performa fisik, baik itu konsentrasi dan juga kemudahan anak dalam menerima informasi dari pelatih maupun mungkin di sekolah. Oke, jadi yang pertama tadi untuk meningkatkan kekuatan dan juga performa fisik. Jadi yang sering kita lupakan atau mungkin bahkan baru tahu gitu ya, bahwa ternyata sebelum olahraga atau sebelum workout yang niat dan terukur dan terplanning, sebenarnya ada nutrisi untuk pre dan juga post workout. Kenapa? Satu, anak-anak itu harus makan makanan dengan komposisi lengkap 2 jam sebelum olahraga. Jadi kenapa 2 jam? Karena biar makanan ini udah selesai diolah nih. Ketika dia makan berat kurang dari 2 jam atau mungkin sejam sebelum olahraga masih makan berat, akhirnya proses pengelolaan makanannya nggak maksimal. Akhirnya ketika lagi olahraga mungkin anaknya jadi kayak sering sakit perut, sering kram, atau mungkin malah jadi mual atau bisa jadi muntah. Jadi makan makanan dengan komposisi lengkap, nasi dan teman-temannya itu paling dekat itu adalah 2 jam sebelum olahraga. Tapi dalam waktu sekitar 30 menit sebelum latihan, terutama latihan futsal atau bola ya. Jadi dia sebenarnya butuh karbohidrat sederhana. Kenapa? Biar dia ada energi nih untuk melakukan aktivitas fisiknya. Contoh, kasih makan pisang misalnya, boleh, atau mungkin sejenis jus buah masih oke gitu ya. Atau mungkin makan yang sederhana, sesimpel kayak makan sandwich tapi yang nggak terlalu berat seperti itu. Itu masih boleh diberikan dalam 30 menit sebelum olahraga. Nah, ketika lagi olahraga, tetap yang paling diutamakan adalah hidrasi. Nanti akan dibahas di belakang. Tapi setelah olahraga, sebenarnya anak-anak ini butuh juga loh makan makanan yang tinggi dari protein. Kenapa? Karena ketika lagi latihan, sebenarnya apa masa otot kita itu ikut kayak seperti terbakar lah ya istilahnya, atau kayak seperti rusak untuk dia disimulasi pembuatan ulang. Nah, ketika dari selesai olahraga itulah waktu yang paling tepat untuk diberikan anak-anak makanan yang tinggi protein, terutama dalam waktu range 2 jam setelah latihan. Jadi kalau pernah lihat nih, kenapa sih orang minum, mungkin kalau pada dewasa ya, kenapa sih minum whey protein setelah nge-gym ya? Karena dia untuk nge-replace otot yang rusak itu. Jadi untuk recovery masalah di situ. Termasuk pada anak-anak, kenapa sih harus dalam waktu 2 jam itu diberikan yang tinggi protein, atau yang langsung makan aja, atau yang makan yang lebih banyak proteinnya? Karena kita akan recovery muscle di situ. Oke, lalu ada juga energy snack. Jadi ketika latihan lebih dari 60 menit, sebenarnya cadangan gula dan juga cadangan energi dan elektrolit yang ada di dalam badan itu sudah mulai habis. Biasa lebih dari 30 sampai 60 menit. Jadi jika lakukan latihan lebih dari 1 jam, lebih bagus anak ada break untuk mengkonsumsi minuman atau makanan yang kaya akan elektrolit ataupun glukosa. Mungkin bisa juga menggunakan minuman yang seperti bukan sebut merek ya, seperti minuman energi, bukan minuman energi, minuman
minuman yang mengandung elektrolit ataupun glukosa ataupun ya diberikan anak seperti apa namanya makan yang simpel ya, mungkin makan coklat yang sedikit gitu atau mungkin ada minuman manis sedikit gitu biar anaknya jadinya nggak kekurangan energi. Nah, tapi tetap kita harus hindari bahaya dari minuman energi dan juga makanan yang tinggi gula. Jadi tetap harus diperhatikan tuh komposisi dari minuman ataupun makanan yang diberikan kepada anak kan bisa dilihat di nutrition fact yang ada di belakang kemasan. Oke, yang kedua untuk meningkatkan kecerdasan dan juga fokus. Jadi bukan cuma kecerdasan dan juga fokus di lapangan, tapi sebenarnya secara umum nutrisi ini akan memberikan dan meningkatkan kecerdasan dan fokus pada anak-anak baik di sekolah maupun di lapangan. Kenapa? Karena dengan melakukan banyak aktivitas fisik, sebenarnya banyak neuron-neuron di otaknya itu yang aktif secara istilahnya gini, secara badannya aktif berarti meningkatkan kecerdasan ataupun fokus anak juga. Tapi ada juga beberapa nutrisi yang juga bisa untuk menambah meningkatkan kecerdasan tersebut. Yang mungkin sering didengar adalah DHA. Oke, mungkin banyak di iklan nih. DHA itu bagian dari omega 3. Jadi ini untuk membangun membran sel otak gitu ya. Jadi untuk meningkatkan sinaps-sinaps yang ada di otak. Nah ini bisa kita dapat secara sumber alaminya dari ikan laut yang berlemak. Contohnya mungkin yang dari agak asing adalah ikan salmon gitu ya. Atau ikan tuna. Atau mungkin yang bisa dilihat banyak di Indonesia bisa ambil dari ikan kembung gitu ya. Atau dari ikan lele. Atau mungkin kalau dari tumbuhan banyak dari chia seed atau biji-bijian. Nah, terus yang kedua adalah zinc. Jadi zinc ini salah satu mineral yang untuk membantu membawa oksigen ke otak. Jadi targetnya adalah ketika oksigen sampai ke otak, berarti otak lebih banyak dapat suplai makanan dan juga dapat suplai glukosa untuk meningkatkan kecerdasan. Itu bisa kita dapat dari daging merah, baik dari hati ayam ataupun sapi, dan juga kacang-kacangan. Lalu yang ketiga, vitamin B kompleks. Jadi ini untuk memproduksi neurotransmitter di dalam otak. Nah, ini bisa kita dapat juga dari telur, daging merah, sayuran hijau, dan juga kacang-kacangan. Nah, lalu untuk kebutuhan nutrisi anak pada usia 5 sampai 12 tahun sendiri kan range-nya cukup luas nih ya. Sebenarnya kita nggak bisa harus sama. Misalnya adiknya usia 5 tahun, kakaknya usia 12 tahun, berarti makannya sama nih. Sebenarnya setiap anak itu kebutuhan energinya pasti bersifat individual. Misalnya secara umum ya, pada anak usia 5 sampai 7 tahun itu sekitar 90 kalori per kilogram berat badan. Jadi kalau anak yang berat badannya 20 kilo, berarti kebutuhan kalori seharinya sekitar 1.800 kalori. Sedangkan pada anak usia 8 sampai 12 tahun, kebutuhan kalorinya sekitar 70 kalori per kilogram berat badan. Nah, tapi anggaplah 1.800 kalori ya per hari itu juga harus memenuhi kebutuhan makronutrien dan juga mikronutrien yang bisa mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Oke, makronutrien itu apa? Makronutrien adalah nutrisi atau zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak ketika kita sedang makan dalam satu hari. Yang paling sering didengar mungkin protein, lemak, karbohidrat, dan juga serat. Jadi protein sendiri itu bisa kita kita butuhkan sekitar pada anak-anak ya sekitar 1,2 gram per kilogram berat badan tadi. Kalau misalnya berat badannya 20, berarti kurang lebih kebutuhan proteinnya dalam satu hari minimal berarti sekitar 24 gram. 24 gram nanti didapat dari mana? Nah, itu nanti bisa kita konversi lagi. Atau sekitar 15 sampai 20% dari total kalori dalam satu hari. Jadi perannya protein sendiri apa? Yang pertama, dia sebagai zat pembangun, lalu untuk regenerasi sel dan juga jaringan, dan juga untuk meningkatkan sistem imunitas. Lalu untuk lemak sendiri dibutuhkan sekitar 30% dari total kalori dalam satu hari. Ini dia sebagai sumber energi yang cadangan dan juga untuk pembentukan hormon. Biasanya pada anak usia mulai pubertas nih di atas 10 tahun, kenapa nggak boleh diet restriksi lemak ataupun terlalu tinggi lemak? Karena nanti bisa ada gangguan dari hormonalnya. Lalu karbohidrat. Karbohidrat ini sebenarnya nggak usah takut makan karbohidrat dan sebenarnya yang kita butuhkan paling banyak, terutama pada anak-anak, enak karena dipakai sebagai sumber energi ya, itu sekitar 50 sampai 60%. Dan juga yang perlu diingat, yang ada bisa masuk ke kepala atau ke otak itu hanya glukosa yang bisa dikasih makan nih ke otak itu. Jadi pada anak-anak jangan juga terlalu diet merestriksi karbohidrat sampai nggak boleh makan nasi atau nggak boleh makan apa kayak gitu. Jadi kalau memang ada anak-anak yang gemuk, kalau sekarang nih indikator untuk kegemukan obesitas gitu ya pada anak-anak biasanya di atas usia 10-12 tahun lebih dari 60 kilo itu sebenarnya udah ada indikasi untuk dilakukan diet tapi diet yang benar.
Lalu kebutuhan akan serat. Biasa serat ini kalau pengen tahu kebutuhannya itu usia ditambah 5 gram. Misalnya anaknya usia 6 tahun, berarti kebutuhan serat sehari sekitar 11 gram. Nanti akan dikonversi dengan menggunakan apa namanya ukuran rumah tangga hariannya seperti apa. Serat ini perannya sebagai apa? Untuk prebiotik saluran cerna, untuk melancarkan pencernaan, dan juga sebagai sumber vitamin dan juga mineral. Nah, ini tadi pertanyaannya, sumber protein itu didapatkan dari mana? Jadi ini contoh sumber protein per 100 gram. Protein itu kan ada dua ya, protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani sendiri misalnya contohnya ayam. Per 100 gram ayam itu kita dapat protein sekitar 17,5 gram. Sedangkan per 100 gram sapi kita bisa dapat proteinnya sekitar 20 gram. Sedangkan 100 gram ikan kita bisa dapat 17,5 gram protein. Atau apalagi nih, telur ayam misalnya per 100 gram itu kita bisa dapat 12,7 gram proteinnya. Sedangkan kalau nabati biasa jumlah proteinnya lebih kecil dan juga secara bioavailabilitas atau pemanfaatan protein di dalam tubuhnya itu lebih rendah daripada protein hewani. Jadi tetap pada anak-anak diutamakan mendapatkan protein hewani. Misalnya sehari atau misalnya sekali makan makan dua lauk gitu ya. Ya boleh dua-duanya protein hewani atau satu protein hewani satu protein nabati. Jangan dua-duanya protein nabati gitu. Jadi jangan makan cuma pakai tahu dan tempe gitu. Tapi harus ada ayam satu, tahu satu atau ya ayam aja dua-duanya seperti itu. Nah, ini sumber lemak. Sumber lemak ini kontroversial. Jadi orang bilang harus menghindari lemak benar. Menghindari lemaknya apa? Menghindari proses memasak dengan menggoreng dengan suhu tinggi. Kenapa? Karena menggoreng dengan suhu tinggi, deep fried lah ya, kalau kita sering ini, itu berarti meningkatkan risiko perubahan lemaknya ini nih. Lemak itu kan dia ada ikatan-ikatan rantainya lah. Ketika kita memasak dengan suhu tinggi, si rantainya ini pecah. Ketika dia pecah, akhirnya berubah menjadi lemak trans, kalau pernah dengar. Nah, lemak trans ini yang sebenarnya berbahaya untuk tubuh. Makanya penggunaan lemak boleh yang pertama diutamakan konsumsi lemak baik dengan sumber misalnya dari alpukat gitu ya atau kacang-kacangan atau boleh nih dari minyak-minyakan yang dari terutama dari tumbuh-tumbuhan. Tapi tetap jangan digunakan untuk memasak dengan suhu yang tinggi. Jadi mungkin hanya untuk stir fry gitu ya, atau hanya untuk apa namanya oles-oles aja kayak gitu. Lalu yang kedua mengurangi konsumsi lemak jenuh. Lemak jenuh tuh bisa kita dapat dari mana sih? Nah ini lihat nih, yang warna orange tua ini atau warna terakota ini itu adalah komposisi lemak jenuh yang ada di dalam minyak ataupun lemak. Paling banyak lemak jenuh itu memang ada dari hewani ya istilahnya butter gitu ya atau misalnya minyak dari apa namanya ya minyak-minyak yang ada di daging lah baik daging sapi daging ayam gitu ataupun daging kalau di sini kan ada dari lard daging babi gitu ya dan juga kalau misalnya kita lihat ke sana ada ini coconut oil. Nah coconut oil ini hampir semuanya adalah lemak jenuh tapi lemak jenuh pada coconut oil ini salah satu lemak jenuh yang cukup baik karena dia mengandungnya MUFA atau monounsaturated fatty acid. Jadi boleh dipakai minyak kelapa ini tapi dengan precaution tertentu. Sedangkan yang lebih aman dari lemak jenuh adalah sebenarnya minyak-minyak yang dari tumbuhan. Mungkin kalau yang sering dengar ada yang bilang minyak sunflower, minyak bunga matahari, minyak canola gitu ya. Itu masih lebih bagus daripada minyak apa yang kita biasa pakai palm oil itu minyak sawit. Oke. Nah, lalu yang berikutnya adalah sumber karbohidrat. Ini sama seperti tadi, sekitar 40 gram nasi apa 100 gram nasi putih mengandung 40 gram karbohidrat gitu ya. Atau kalau misalnya mau diganti dengan kentang nih, berarti 100 gram kentang mengandung 19 gram karbohidrat. Untuk karbohidrat sumber yang alami seperti ini, yang real food sebenarnya relatif pada anak-anak boleh aja dimakan dengan takaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Yang justru harus dihindari adalah asupan karbohidrat sederhana yang nggak kita sadarin sebenarnya kandungan karbohidratnya tinggi seperti gula pasir, madu, permen gitu ya. Atau pernah tahu nggak kalau ternyata satu gelas apa atau satu botol minuman aja itu kayak minuman manis yang anak-anak itu ya gulanya sendiri bisa 12 sampai 15 gram gitu ya pada satu botol minuman. Dan kadang-kadang yang kita nggak sadarin, ternyata satu botol itu bukan untuk satu kali minum. Contoh ada satu merek teh, yang mana satu botolnya itu sebenarnya untuk satu setengah kali minum atau satu setengah saji. Jadi harusnya itu diminum satu setengah hari atau satu setengah kali gitu ya. Tapi sama kita diminum dalam satu kali. Berarti kalau kita lihat nutrition fact atau komposisi nutrisinya, harusnya kita kali satu setengah. Berarti yang tadinya gulanya 15, berarti itu sebenarnya gulanya sekitar 20 something, 23 gram lah. Berarti kan itu udah melebihi dari kebutuhan kita sehari ya, di mana pada pada dari apa namanya?
Kemenkes sendiri sebenarnya maksimal gula tambahan itu kan sekitar gula itu sekitar 50 gram sehari. Itu udah paling batas maksimal. Idealnya ada di bawah 25 gram sehari konsumsinya. Oke, lalu mikronutrien. Mikronutrien itu apa? Mikronutrien adalah nutrisi dengan komposisi atau kebutuhan yang lebih kecil dalam badan secara miligram gitu ya, secara jumlah. Tapi sebenarnya kepentingannya juga sama pentingnya. Contoh, vitamin A. Vitamin A ini dibutuhkan sekitar 450 RE. Bisa didapat dari mana sih? Dari wortel, ubi jalar, tomat, paprika, telur, hati sapi, dan juga minyak ikan kod. Lalu vitamin D. Nah, vitamin D ini yang sering nggak kita suka. Mungkin sekarang ada lebih banyak orang yang aware akan konsumsi vitamin D gitu ya. Tapi kebanyakan juga yang nggak tahu berapa banyak sih dosisnya. Pada anak-anak itu sekitar 15 mikrogram. Jadi sebenarnya diberikan sekitar 15, berarti sekitar 600 IU kalau kita hitung ya. 600 IU itu sebenarnya udah cukup buat anak-anak. Kadang-kadang ada nih yang kasihnya jadi kebanyakan. Tapi yang perlu diingat vitamin A, D, E, dan K ini adalah vitamin larut lemak. Oke, vitamin larut lemak ini berarti dia bisa disimpan di dalam tubuh. Beda sama vitamin B dan vitamin C. Kalau vitamin B dan vitamin C, B apapun ya, itu dia vitaminnya larut air. Berarti kalau kita konsumsi kebanyakan pun nanti dia akan dibuang nih dari pipis asal fungsi ginjalnya masih bagus. Tapi kalau vitamin A, D, E, dan K ini dia vitamin larut lemak. Berarti di dalam badan biasanya ada tempat untuk penyimpanannya. Kalau ada tempat untuk penyimpanannya, ketika kita berikan dosis yang sangat tinggi gitu ya, atau mungkin vitamin D, ya harusnya kebutuhannya cuma 600, kita kasih setiap hari 2000 atau 5000 ikut-ikutan orang gitu ya. Akhirnya nanti bisa terjadi hipervitaminosis atau ujung-ujungnya toksisitas atau jadinya keracunan vitamin D dan efeknya berbahaya, bisa sampai menyebabkan kematian. Jadi untuk pemberian vitamin atau suplementasi, utamakan dari real food deh daripada dapat yang suplementasi minum-minum vitamin-vitamin seperti itu. Ini kan bisa dilihat ya untuk sumber vitamin A dari mana, vitamin D dari mana, vitamin E, vitamin K, asam folat gitu ya, vitamin B12 dan juga vitamin C. Asal anaknya mau makan dengan baik dan benar gitu, komposisinya seimbang, piring makan itu sekali makan itu berwarna-warni, kita bilang rainbow plate berarti pada saat satu kali makan ada warna putihnya mungkin dari nasi, ada warna merahnya mungkin dari tomat gitu ya, ada warna hijaunya dari sayur, warna coklatnya dari apa dari daging gitu ya. Jadi ada berwarna-warni, biasanya harusnya bisa terpenuhi nih semua kebutuhan mikronutrien ini. Kalaupun kurang ataupun dibutuhkan suplementasi, boleh konsultasikan dulu ke dokter anak ataupun ke dokter gizi biar nggak terjadi kesalahan atau justru malah ya tadi yang lebih berbahaya adalah jika terjadi overdosis. Oke, nah ini adalah contoh yang dikeluarkan dari Kemenkes. Jadi ada namanya isi piringku. Isi piringku itu adalah kita melihat nih pada anak usia 5 sampai 12 tahun sebenarnya udah hitungannya hampir dewasa ya, sama dengan piring orang dewasa. Jadi kurang lebih piring makan itu harusnya sekali makan seperti ini. Makanan pokok nih, nasi dan teman-temannya adalah sepertiga piring. Lalu harusnya sepertiga lagi itu adalah sayur-sayuran. Lalu sepertiga sisanya, setengahnya itu adalah buah-buahan dan setengah dari sepertiga ini adalah lauk pauk. Jadi ini adalah komposisi piring setiap kali kita makan harusnya seperti ini. Bukannya nasinya satu piring, lauknya cuma sedikit gitu ya. Jadi nasi segini, sayur segini, buah segini, dan juga lauk segini. Jadi untuk pola makan yang ideal itu seperti ini harusnya. Oke, selanjutnya hidrasi. Nah, ini kadang-kadang juga sering kita lupakan nih. Jadi bahwa satu, kebutuhan harian pada anak-anak itu pasti akan bervariasi. Biasanya memang sekitar 1,5 sampai 1,8 liter per hari. Jadi kadang-kadang anak kalau misalnya kita suka lihat kok anaknya suka konsentrasi di kelas gitu ya. Mungkin dia sebenarnya dehidrasi atau cairannya udah mulai kurang nih. Ketika mungkin udah jam 9, 10 dan anaknya malas minum. Sedangkan dia terakhir minum sebelum berangkat sekolah mungkin sekitar sebelum jam 7. Jadi kan udah lama dia nggak minum ya. Akhirnya lama-lama badannya dehidrasi. Kita turun dehidrasi turun dehidrasi sedikit aja itu ya itu bisa mempengaruhi konsentrasinya benar-benar jadi kayak lebih lemot lebih ngantuk kita tidak fokus seperti itu. Jadi perlu dipastikan nih anak-anak minum dalam satu hari itu cukup. Ini adalah pembagian kebutuhan anak kebutuhan cairan anak dalam satu hari. Jadi yang pertama, kalau anaknya kurang dari 10 kilo dia butuh 100 mili per kilogram berat badan. Nanti anaknya 10 sampai 20 kilogram berarti dia tadi yang 1000 mili awal, yang 10 kilo ini ditambah 50 mili untuk setiap kilogram berat badan yang di atas 10 kilogram. Jadi misalnya gini, anaknya beratnya 20 kilogram. Berarti kan yang 10 kilo pertama tadi dikali 100, jadi 1000 mili 1 liter. Nanti 10 kilo yang kedua dikalinya 50 mili.
berarti butuh tambahan 500 mili, berarti sekitar 1,5 liter kebutuhannya dalam satu hari pada anak dengan berat badan 20 kilo. Tapi kalau misalnya berat badannya lebih lagi, misalnya berat badannya 30 kilo, berarti tadi kan satu apa 20 kilo itu kan dia udah 1.500 mili nih. Nanti ada tambahan 30 kilo, berarti ada lagi tambahan 10 kilo dikali 20 mili, berarti 200 mili, berarti kebutuhannya sekitar 1.700 mililiter per hari. Nanti boleh dihitung-hitung sesuai dengan berat badan anaknya. Nah, tapi itu kan untuk daily, untuk harian. Ada kebutuhan cairan tambahan, terutama saat berolahraga. Jadi ketika kita berolahraga, bisa karena banyak aktivitas, jadi keringetan, bisa karena panas, jadi ada juga penguapan dan juga ada keringat gitu ya. Jadi sebenarnya banyak cairan yang keluar pada saat berolahraga dan harusnya itu digantikan. Idealnya sebelum mulai olahraga itu, mungkin ini udah level profesional ya. Sebelum mulai olahraga itu biasa ditimbang nih. Ditimbang, misalnya anggaplah berat badan, oke sebelum olahraga 20 kilo. Ketika selesai olahraga, pas ditimbang ternyata berat badannya 19,5 kilo. Berarti kan sebenarnya kayak turun setengah kilo ya, atau sekitar turun 500 miligram. Jadi kalau misalnya, sorry, 500 gram. Nah, sebenarnya 500 gram itu setara dengan minum 500 mililiter air. Jadi harusnya, oh ketika dia turun segini, dia tuh turunnya pasti cairannya. Jadi harusnya kita mereplace atau kita menggantikan si anak ini atau si orang dewasa ini untuk minum 500 mili cairan setelah berolahraga. Jadi sebelum berolahraga tetap kita harus minum juga cairan yang cukup. Itu sekitar 2 sampai 3 jam sebelum olahraga tadi ya, ketika sedang makan gitu ya, itu sekitar 400 sampai 600 mili. Saat berolahraga, setiap 15 sampai 20 menit harusnya kita water break. Nih sekarang di Piala Dunia udah mulai ada ya, coach ya, hydration break dia water breaknya. Itu kita minum tuh sekitar minimal 150 sampai 300 mililiter cairan. Nanti setelah berolahraga, kita minum lagi nih 500 mililiter cairan untuk tadi setiap setengah kilo berat badan yang hilang. Jadi nggak usah seneng dulu nih, mungkin kan kayak, wih saya habis lari turun nih setengah kilo atau turun nih sekilo. Ternyata itu yang turun sebenarnya cuma cairan dan itu harusnya kita replace atau diganti. Oke, lalu harus juga perhatikan tanda-tanda dehidrasi, misalnya anaknya jadi kurang konsentrasi gitu ya, atau kayak kelelahan banget gitu, atau kok kayaknya lemes gitu. Bisa jadi dia sebenarnya cuma kurang minum, bukannya lagi nggak fokus atau apa. Jadi oke suruh minum dulu, kalau udah segar boleh balik lagi gitu ya. Oke, bentar. Oke. Nah, berkita aktivitas fisik. Jadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri menyarankan untuk anak di atas 2 tahun melakukan aktivitas fisik minimal 60 menit setiap hari secara menyenangkan. Boleh melakukan aerobik intensitas ringan hingga sedang, misalnya itu seperti dance gitu ya, atau mungkin kayak senam-senam aerobik gitu, atau mungkin ya kayak Zumba for Kids gitu ya, atau melakukan penguatan otot. Berarti kan ini masalah strengthening, misalnya anaknya pull up gitu ya yang apa bergelantungan gitu atau mungkin anaknya melakukan penguatan otot lain seperti mungkin belajar boxing kah gitu atau mungkin penguatan otot yang lainnya atau penguatan tulang juga salah satunya itu dengan banyak memanjat, banyak stretching itu juga bisa membantu untuk penguatan tulang. Jadi tulang. Jadi minimal satu hari itu melakukan aktivitas fisik 60 menit pada anak-anak. Lalu untuk pola tidur, nah ini juga kadang-kadang suka di skip nih. Kadang-kadang istilahnya apalagi lagi bola kayak gini ya dan bolanya lumayan kan tengah malam gitu ya. Jadi anak-anak sebenarnya usia 5 sampai 12 tahun itu membutuhkan tidur selama 9 sampai 12 jam dalam sehari. Nah, kalau kurang tidur itu pasti dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh, mempengaruhi secara emosional, menurunkan fokus dan juga meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Nah, risiko terjadi obesitas ini bukan cuma perkara dia ngemil atau enggak pada saat begadang, tapi secara hormonal tadi yang dipengaruhi itu tuh dia akan eh, apa namanya mempengaruhi sistem lapar dan kenyang yang ada di badan anaknya sehingga ketika nggak usah anak-anak ya kita orang dewasa aja kalau kita sering begadang pasti besoknya tuh kayak sering lapar badan lebih nggak seger gitu terus kayak lebih sering craving gitu ya jadi itu hormon hormon pengatur lapar kenyang yang terganggu jadi makanya dibilang tidur yang berkualitas terutama pada pukul 11 malam hingga pukul 2 dini hari itu merupakan puncak dihasilkannya hormon pada anak terutama yang paling penting adalah growth hormone atau hormon pertumbuhan jadi kalau pengen anaknya tinggi tidurlah
sebelum jam 10 atau idealnya jam 8 udah mulai tidur. Kenapa? Biar pada saat jam 11 malam anak ini udah deep sleep. Tuh, jadi kalau misalnya baru mulai tidur jam 11 atau jam 10 berarti kan dia range waktu dia mendapatkan hormon pertumbuhannya jadi berkurang. Jadi akhirnya peningkatan tinggi badannya nggak semaksimal yang kita harapkan. Oke, nah berikutnya ini mungkin berkaitan dengan Piala Dunia juga ya. Jadi mungkin pada tahu Cristiano Ronaldo di mana dia tuh sangat good shape gitu ya secara fisikal. Dia menghindari istilahnya minuman yang nggak baik, dia menghindari apa namanya pola hidup ataupun habit yang juga nggak bagus gitu ya. Bahkan dia apa namanya memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih benar. Menurut dia salah satunya adalah makan alpukat atau avocado, di mana itu juga bisa membantu untuk meningkatkan rasa kenyang atau satiety dan juga meningkatkan kesehatan dari kardiovaskular atau kesehatan dari jantung dan paru. Jadi memang dia ini strict diet atau dietnya itu benar-benar benar-benar benar gitu ya. Jadi kayak sangat strict orangnya. Nah, ini juga kalau misalnya kita lihat di pinggir-pinggir ini ya, ini juga ada salah satu kalau pernah tahu Lamine Yamal, berarti ini salah satu makanan-makanan yang sering dia konsumsi sebenarnya. Jadi seperti ini adalah makanan yang baik nih yang dikonsumsi oleh atlet-atlet ya yang seharusnya seperti ini. Misalnya dia makan chicken gitu ya atau ayam dengan rice dan peanut sauce di mana itu akan tinggi protein. Proteinnya dari ayam, proteinnya dari saus kacang, yang saus kacang asli ya, peanut sauce beneran dan juga dari karbo, jadi untuk sumber energi. Lalu dia memprioritaskan untuk makan whole food atau real food, jadi bukan yang diproses, bukan sosis, bakso, nugget gitu ya istilah. Jadi ya udah benar-benar dari ayam, dari ikan, dari telur seperti itu. Lalu dia juga memfokuskan pada lean protein. Lean protein itu berarti sumber protein hewani terutama yang lebih lean atau lebih less fat. Jadi misalnya bisa kita dapat dari ikan-ikanan boleh, atau mungkin kalau ayam berarti fokusnya lebih ke ayam yang dada dibanding ayam yang paha dan juga nggak konsumsi kulit ayam misalnya seperti itu. Jadi lean protein itu dia proteinnya itu lebih less fat. Nah, lalu menghindari dari proses food tadi, bukan cuman dari UPF. UPF itu kan ultra processed food ya. Nah, tapi proses food yang biasa juga salah satunya kayak dari sereal atau mungkin dari oatmeal gitu ya. Yang akhirnya banyak tepung-tepungan sebenarnya dan akan meningkatkan resiko kalau dia tuh bilangnya feel sluggish. Jadi kayak lebih kembung atau kayak lebih nggak enak badannya kayak lebih bloating seperti itu. Terus dia lebih prefer untuk minum jus after training. Jadi biasanya untuk snacking nih dia suka minum jus tadi yang kita bilang bisa sebenarnya sebagai sumber karbohidrat juga pada anak-anak untuk before ataupun during dari latihan. Nanti afternya jangan lupa ditambahkan protein. Lalu yang paling penting adalah ini hidrasi. Jadi dia harus banyak minum air dan tetap minum air yang cukup selama latihan apa namanya dalam 1 hari. Oke, itu. Jadi memang menurut dari Franklin D. Roosevelt sendiri, we may not be able to prepare the future for our children, but we can at least prepare our children for the future. Jadi ya, walaupun kita nggak tahu nih ke depannya anak kita akan seperti apa, at least yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita mempersiapkan anak kita untuk bisa nantinya mandiri ataupun untuk jadi lebih baik pada di masa depan. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya parents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya penampilan dan juga presentasinya dari Dokter Kartika, yang mana salvoknya itu PPT-nya bagus banget ya, estetik gitu ya, lookable, dan pokoknya kita mencerna materi itu jadi lebih mudah ya Coach Askal ya. Dari penjelasan tadi ya, apalagi bahasanya mudah dimengerti gitu, dan waduh, berasa 3 SKS ini malam ini ya. Yang mana saya izin rangkumkan ya untuk beberapa materi yang tadi udah dijelaskan. Dalam materi tadi dijelaskan bahwasanya nutrisi itu sangat berperan penting ya dalam pertumbuhan, perkembangan dan juga kecerdasan sang anak, terutama di usia 5 sampai 12 tahun yang memaksimalkan pertumbuhannya. Dan sayang itu beberapa orang tua dan juga anak itu hanya berfokus pada latihan fisik tanpa edukasi nutrisi yang tepat, dan juga tentunya nutrisi ini padahal sangat penting ya, yang mana menjadi sumber utama. Nah, sumber utama ini kita bagi menjadi dua tadi ya, yang mana ada makro dan juga mikronutrien. Makronutrien yang tadi dijelaskan ada 4 bagian. Yang pertama ada karbohidrat, setidaknya sekitar 50 sampai 60% menjadi sumber energi utama bagi tubuh ya untuk anak-anak.
Yang mana berikutnya ada lemak 30%, ada protein sekitar 15-20%, dan juga ada serat. Dan dilanjutkan dengan mikronutrien seperti halnya tadi vitamin A, vitamin D, vitamin C, dan juga mineral seperti halnya zinc untuk oksigen ke otak, serta vitamin lainnya. Yang mana tadi juga dijelaskan tentang apa namanya runtutan atau protokol untuk makanan anak-anak ketika dia itu latihan futsal. Tadi ada pre-workout ya yang disebut, yaitu makan lengkap 2 jam kurang lebih sebelum olahraga, karbohidrat sederhana yang bisa dikonsumsi setidaknya 30 menit sebelum latihan, yang gampang untuk dicerna. Lalu saat latihan jika lebih dari 60 menit, yaitu konsumsi makanan atau minuman yang mengandung elektrolit dan juga glukosa. Lalu ada post workoutnya, yaitu ada fokus pada makanan tinggi protein dalam 2 jam setelah latihan untuk mempercepat pemulihan otot. Dan yang paling penting juga hidrasi harus tercukupi ya untuk anak-anak, kebutuhan cairannya, dan juga pola tidur yang berkualitas setidaknya 9 sampai 12 jam sehari, dan juga tadi perihal deep sleep-nya ya, kalau bisa sekitar jam 8 sampai jam 9 anak-anak sudah dihimbau untuk tidur, sehingga jam-jam apa namanya 11 sampai jam 2 fase pertumbuhan anak itu bisa udah masuk ke deep sleep-nya. Oke, terima kasih kepada Dokter Kartika atas penjelasannya materi hari ini ya. Mungkin ada beberapa parents dan juga apa namanya para coaches atau anak-anak yang ingin bertanya, boleh banget untuk di raise hand, atau bisa kalau misalkan dirasa kesulitan on mic atau on cam, boleh via chat ya. Atau yang dirasa apa namanya malu untuk di chat umum, bisa chat ke saya sebagai moderator. Oke. Nah, di sini ada yang bertanya nih, Dok. Ada pertanyaannya ialah ingin bertanya Dokter Kartika. Jadi pada usia berapa ya, Dok, anak mulai bisa membutuhkan asupan protein untuk fokus membentuk otot? Dan untuk anak-anak, bagaimana cara meningkatkan massa otot tanpa meningkatkan lemak tubuh secara berlebihan dari makanannya? Seperti tetap boleh makan makanan ringan, namun proteinnya dilebihkan, atau benar-benar dijaga untuk makan makanan ringannya, bahkan dilarang. Mohon bantuannya, Dok, untuk anak saya. Oke, boleh, Dok, silakan. Oke, ini terutama anak yang fokus pada usia-usia segini ya, yang di apa futsal school ini kan jadi kayak maksimal 12 tahun. Jadi pada anak-anak usia seperti ini, sebenarnya bisa kita lakukan itu bukan merestriksi satu makanan tertentu atau berlebihan. Selama berat badannya masih on track nih, nggak obesitas gitu ya. Sebenarnya makan apa aja, terutama ya tadi harus memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan juga serat. Jadi kalau misalnya memang kita terlalu restriksi pada anak fase pertumbuhan, sebenarnya yang akan kita lakukan adalah jadinya berkurang nih nanti asupan nutrisinya. Tadi aku bilang kecuali kalau memang udah obesitas. Jadi yang bisa dilakukan adalah tetap memenuhi sesuai proporsinya tadi. Proteinnya berapa banyak, lemaknya berapa banyak, karbohidratnya berapa banyak. Targetnya dia bukan cuma berat badannya atau ototnya apa makin bagus, tapi sebenarnya biar tinggi badannya juga makin bagus. Kalau misalnya anak itu kalau pernah lihat misalnya anak tuh kenapa sih pendek gitu. Sebenarnya awalnya karena sebenarnya berat badannya kurang. Awalnya tuh seperti itu. Akhirnya pertumbuhan tingginya juga nggak optimal. Jadi paling bagus adalah gimana sih biar lemak tubuhnya nggak berlebihan nih dari anak-anak ya udah harus banyakin gerak gitu. Ujung-ujungnya lemak itu kan akan dipakai juga ya sebagai sumber energi. Makan protein yang cukup, banyakin gerak biar jadinya nggak terjadi obesitas. Jadi apa yang dimakan ya semuanya dipakai, diutilisasi dengan baik oleh tubuh. Seperti itu. Cuman ya itu tadi makan makanan ringan, nah itu kan balik lagi ya proses food, ultra proses food ya. Berarti itu yang dihindari. Targetnya adalah kita makan harusnya ya makan dari real food tadi. Dibiasakan anak-anak untuk makan makanan meja sebenarnya. Apa yang orang tuanya makan ya harusnya itu yang anak makan, bukannya anaknya dikasih nugget biar gampang misalnya kayak gitu. Oke, oke, oke. Thank you untuk jawabannya, Dokter. Oke, berikutnya, apakah ada yang mau bertanya? Nggak bisa ganggu juga. Mungkin Mas Hamka, boleh, Mas? Oke, sepertinya ada sedikit gangguan sinyal ya.
Oke, ini ada yang bertanya dok via kolom komentar ya. Usia 5 tahun, BB 15 kilo, TB 105 cm. Minum banyak, makan banyak, tapi BAB juga banyak dokter. Vitamin konsumsi juga. Kadang pilih-pilih makanan. Normalkah dok? Oke, ini dari Mas Adani nih dok. Oke, ini anaknya laki-laki atau perempuan? Oke, Mas Adani boleh bantu diinformasikan anaknya laki-laki atau perempuan ya? Soalnya beda juga dok ya untuk identifikasinya dok ya. Jadi laki-laki sama perempuan juga pasti identifikasi akan beda. Laki-laki tidak suka junk food dok. Oke. Oke, kalau misalnya kita lihat nih dari kurva pertumbuhan kan yang tadi itu ya, sampaikan anak usia, wait, 5 tahun, berat badan 15. Oke, secara berat badan sebenarnya udah di bawah rata-rata nih. Ya kan, berat badan 15 kilo. Harusnya rata-rata pada anak usia 5 tahun itu di angka 18 kilogram. Lalu dari tinggi badan pada usia 5 tahun itu sebenarnya juga masih agak di bawah rata-rata. Idealnya tinggi badan pada anak usia 5 tahun itu di angka 110 lah atau 109 sebenarnya. Tapi kalau misalnya tadi kayak aku bilang, kita lihat nih dengan tinggi badan 105 dan berat badan 15 kilo ya. Tinggi badan 105 dan berat badan 15 kilo sebenarnya pasti anaknya terlihatnya kurus. Ya enggak? Yang tadi. Hmm. Oke, jadi istilahnya kita nggak bisa juga cuman melihat dari sesuai usia. Tadi aku bilang kita juga bisa lihat oh dari tinggi 105 cm harusnya berapa sih berat badan idealnya gitu ya. Pada tinggi 105 cm berat badannya paling nggak harusnya di angka 17 kilo. Walaupun ya langsing tapi aktif banget ya. Jadi harusnya dengan tinggi segitu berat badannya at least 17 kilo. Sebenarnya banyak BAB nggak masalah sih. Mungkin itu memang secara sistem pencernaannya lebih lancar. Cuman tadi kalau misalnya dia nggak suka junk food bagus berarti memang kan makannya berarti real food kan. Cuman gimana sih cara meningkat vitamin konsumsi juga kadang pilih-pilih. Oke, banyak yang makan buah-buah aja istilahnya. Gimana cara meningkatkan nafsu makan anak? Paling gampang adalah satu, jangan dikasih cemilan. 2 jam sebelum jam makan. Jadi paling aman adalah sebelum jam makan 2 jam itu anak harusnya puasa. Misalnya mau makan siang jam 12 nih. Harusnya dari jam 10 itu anak cuma boleh dikasih air putih aja. Kenapa? Biar ada rasa lapar dia pada saat jam 12 pada saat waktunya makan. Misalnya sebelum jam 12 masih adalah nyemil keripik satu atau kerupuk atau mungkin coklat atau permen gitu ya. Itu akan menurunkan eh, apa rasa laparnya anak. Tapi sebenarnya dia belum kenyang, cuman rasa laparnya berkurang. Akhirnya itu kayak lingkaran setan. Oke, anaknya jadi nafsu makannya nggak terlalu banyak gitu ya. Atau mungkin makannya jadi lebih banyaknya nggak benar gitu ya. Kayak cuma lebih banyak craving. Jadi tadi makan banyak, tapi kalau yang dimakannya nutrisinya juga nggak tercapai, berarti akhirnya berat badannya juga nggak optimal. Jadi paling benar adalah gimana sih caranya tadi? Gimana sih cara biar anak tuh mau makan real food? Bukan nugget, bukan apa. Jadi anak gimana cara biar mau makan ayam, mau makan sayur atau mau makan buah, ya bikin dia lapar sebenarnya. Cara bikin dia lapar adalah jangan dikasih apa-apa kecuali air putih selama paling nggak 2 jam sebelum jamnya makan. Jadi dari jam 10 ya kasih air putih aja gitu ya biar dia ada rasa lapar jadinya apa yang ada di depan mata dia ya mau nggak mau dia makan sebenarnya kan kayak gitu. Jadi kalau nggak suka junk food justru sebenarnya lebih gampang untuk kita adjust ya kan. Ya udah pakai makanan yang ada di meja aja gitu. Bahkan sebenarnya anak di atas umur 1 tahun itu harus udah mulai makan yang sama kayak orang tua. Cuman mungkin ya tanya aja lah jangan segurih itu atau jangan sepedes itu kan seperti itu. Oke, 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 oke. Jadi ada inisiasinya dok ya? Kayak misalkan sebelum latih apa tadi makan siang itu harus ngemil dulu ya, biar dia Biar lapar. lapar jadinya Oh, oke, coach. oke, oke. Tapi kalau telur rebus gitu sama ayam ayam gitu boleh nggak dok kira-kira kalau ngemil kayak gitu? Boleh-boleh. Sebenarnya sih boleh-boleh aja. Cuman yang perlu diingat ya, tadi kan kita ada komposisi nih, persentase kan. Jadi kalau misalnya pada anak-anak ya atau pada orang dewasa pun terlalu banyak
terlalu lebay untuk makan protein, istilahnya banyak itu sampai kelebihan, sampai ada yang nggak mau makan karbo, nggak mau makan nasi atau apa. Sebenarnya badan kita itu butuh sumber energi kan tadi udah dibilang ya, paling banyak itu dari karbohidrat. Ketika kita nggak makan karbohidrat, dia akan ngambil sumber energi dari sumber yang lain dong. Salah satunya dari protein. Pertanyaannya, protein itu kan lebih susah dimakannya, ya nggak? Lebih susah nelen dada ayam kan daripada nelen nasi kan gitu. Terus harganya pun lebih Iya mahal. Jadi benar-benar. istilahnya udah kita makannya susah, lebih mahal, tapi dipakai cuma sebagai sumber energi aja. Kan Hmm. sebenarnya sayang. Padahal ya sumber energi makanlah karbohidrat sesuai porsi. Tapi makan protein juga sesuai porsi. Jadi tetap semuanya intinya adalah diet gizi seimbang. Nggak bisa yang terlalu tinggi protein sampai kurang apa kebutuhan karbohidrat atau terlalu rendah karbohidrat sampai tinggi yang lain seperti itu. Oke Terus tadi oke kalau oke. vitamin penambah berat badan beneran ada efek nggak dok? Oke, Nah itu dia. vitamin penambah berat badan biasanya sih lebih ke apa ya istilahnya nutrien spesifik lah yang untuk meningkatin nafsu makan. Biasa mungkin kalau pernah dengar kurkuma gitu ya, sebenarnya kan targetnya dia untuk meningkatin nafsu makan. Kalau ditanya penambah berat badan ya makan yang banyak sih PR-nya. Tapi makan yang banyak juga dengan komposisi yang benar. Oke oke oke. Ih, bagus juga tuh dok. Nah, saya juga penasaran tuh dok. Kalau misalkan ada tuh yang pil penambah tinggi badan tuh apakah benar dok? Apa tuh isinya coach? Oh, kandungannya ya? Nah, isinya tuh juga saya belum tahu sih dok. Baru ini aja sih lihat iklan-iklan gitu. Kos Askal pasti tuh ngirim sih dok. Cuma saya nggak terhiraukan lah. Nah itu kurang tahu ya dok ya kalau untuk itu ya. Ya prinsipnya penambah tinggi badan rata-rata ya pil yang ada di pasaran itu pasti kan herbal. Oke, kalau maksudnya yang ya kalau dia obat harusnya aku lebih tahu juga ya maksudnya. Tapi biasanya rata-rata herbal. Kalau herbal sih sejujurnya saya juga nggak terlalu paham ranah ke situ. Cuman istilahnya ya kalau herbal paling ujungnya itu untuk meningkatkan nafsu makan ya gitu kayak misalnya temulawak, kayak kurkuma seperti itu ya akhirnya makannya lebih bagus, akhirnya bisa ninggikin berat badan. Atau mungkin sekarang udah mulai banyak nih susu-susu tinggi protein kayak Hilo. Sekarang kan ada Hilo yang tinggi protein yang kandungan proteinnya lebih tinggi lagi Iya iya daripada Hilo yang biasa biasa dok. misalnya Hmm. kayak gitu. Yaitu targetnya adalah untuk itu ningkatin massa otot seperti itu. Jadi ujungnya adalah ningkatin tinggi badan misalnya seperti itu. Oke oke oke. Jadi teorinya apa namanya konsumsi makanan yang semakin baik, semakin bagus ya, maka TB-nya juga mengikuti ya, kurang lebih ya kayak gitu ya. Mm-mm. Oke oke oke. Tadi ada yang nanya juga nih kelewat ya. Malam dok, apakah minum jus rendah gula setelah main atau latihan futsal itu baik? Nah, bagus juga tuh dok. Oke, jus rendah gula tuh contohnya apa ya? Nah, itu boleh dispesifikkan lagi Mas Anggi. Mungkin kayak ini kali ya, jus alpukat tapi less sugar gitu kali dok ya. Oke, kalau misalnya jusnya real food nih di blender atau di apa sekarang tuh ya juicer sendiri sih sebenarnya oke-oke aja. Juicer bahkan nggak pakai gula kan. Jadi ya udah sih buahnya aja udah manis sendiri karena cuma sarinya. Tapi kalau misalnya jusnya itu eh, bentuknya kemasan ya, anggaplah kita sebut merek Buahvita gitu ya. Ya. Sebenarnya kan kita juga nggak tahu nih apa kandungannya apakah benar dari buah-buahan atau enggak. Jadi kalau selama dari buah-buahan masih oke. Tapi yang perlu diingat kita butuh jus buah itu adalah karbohidrat. Jadi buah itu isinya karbo aja. Kecuali buah alpukat baru dia buah alpukat durian baru dia ada lemaknya lah istilah gitu. Jadi sebenarnya kita butuh karbo justru before dan during latihan. Oke, after latihan sebenarnya kita butuh ya untuk nge-replace energi oke biar nggak lemas gitu ya. Tapi sebenarnya kita butuh adalah asupan yang lebih tinggi protein tadi abis latihan. Jadi kalau misalnya mau pas lagi latihan oke minum jus misalnya kayak gitu ya atau sebelum latihan. Tapi setelah itu ya kita nge-replace adalah cairan, elektrolit gitu kan sama proteinnya jangan lupa. Oke 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 oke. Jadi lebih baik yang real ya dok ya, bukan yang kemasan kayak misalkan mungkin ada Bovita dan lain sebagainya. Nah itu juga pertanyaan menarik tuh dok. Kalau misalkan latihan nih, dia intensitasnya tinggi, terus misalkan pusing. Ada yang bilang katanya dia itu emang asupan oksigennya kurang, atau di sisi lain juga ada diberi air apa air manis gitu, misalkan air madu atau apa gitu. Itu apakah relate dok atau seperti apa?
Oke, sebenarnya satu intensitas itu kan beda-beda ya sesuai usia kan. Kalau pernah dengar kan ada maksimum heart rate gitu kan kita bisa merujuk ke situ juga. Ini pada orang sehat nih. Kalau dia ada riwayat penyakit tertentu mungkin anak-anak tuh sering bisa aja ada asma lah gitu ya atau mungkin ada apa berarti kan dia kemampuan jantung parunya lebih rendah daripada teman-temannya. Terus kalau misalnya ditanya mungkin pusing atau apa atau mungkin agak kram sebenarnya ada banyak hal. Satu tadi cairan. Jadi dikasih air aja sebenarnya cukup. Yang kedua, kalau misalnya dia mulai ada kayak kunang-kunang, mulai agak black out, apa ya, agak gelap gitu ya, atau kayak lemes banget, bisa aja kurang gula tadi. Karena energinya sebenarnya udah habis, yang harusnya setiap 15-20 menit minum, atau setiap setengah jam ketemu karbohidrat lagi. Itu boleh tuh dikasih minuman manis misalnya ya, kayak tadi jus salah satunya. Tapi bisa juga dia kekurangan elektrolit, karena tadi terlalu banyak keringetan, mungkin tempatnya panas, atau mungkin apa cuacanya lagi panas banget di daerah keringatnya berlebihan berarti kan elektrolitnya juga banyak kebuang. Nah itu juga harus di replace tuh elektrolit gitu kan. Jadi yang biasa dirasain kalau elektrolit berkurang tuh biasa udah mulai kaki tuh pegel lagi tengah-tengah latihan atau mulai kerasa agak kram atau agak pegel itu tuh bisa jadi tanda-tanda awal mulai terjadi kekurangannya tuh elektrolit. Nah itu di replace dengan apa? Sebenarnya real foodnya pakai air kelapa sih. Jadi misalnya mau bawa air kelapa untuk ke latihan juga boleh-boleh aja asal air kelapa murni ya. Terus kalau misalnya mungkin ya kalau boleh sebut merek lagi mungkin kayak sejenis Pocari Sweat tapi yang less sugar gitu juga masih oke lah untuk nge-replace gula jadi juga elektrolitnya pada anak-anak gitu. Cuman yang perlu diperhatikan tadi kadar gulanya perlu dilihat satu botol itu sebenarnya buat berapa kali minum karena biasanya untuk anak nggak mungkin satu kali minum itu satu botol. Rata-rata bisa dua kali minum dua saji sebenarnya satu botol gitu. Oke, oke, oke. Benar juga dok ya. Kadang kita nggak terpikirkan gitu untuk beli satu botol itu ternyata satu setengah itu ya dok ya untuk 1,5 hari ya tadi ya, yang untuk Hmm, teh misalkan. coba Nggak aku cek ya. langsung minum gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, untuk tadi ya perihal pertanyaan gini nih, ini ya apa, eh, last question ya. Jadi bagi para parents yang dirasa nanti masih ada kesulitan atau dirasa ada masih kebingungan gitu ya, nanti boleh ditanya di apa sesi berikutnya ya. Ini untuk pertanyaan dari Mas Adani tadi ya. Jam tidur ya, perihal jam tidur. Ini bisa relate juga nih mungkin untuk ke orang dewasa ya. Jadi jam tidur yang ideal gimana dokter untuk anak-anak karena cenderung candu sama gadget. Nah, oke. Oke, jadi tadi balik lagi ya. Idealnya eh, hormonal yang ngatur kita macam-macam lah hormon yang ngatur. Tadi growth hormon, pertumbuhan, atau hormon yang ngatur lapar kenyang gitu ya, hormon yang ngatur ngeriset badan gitu ya, kayak melatonin atau segala macam itu keluar ketika kita deep sleep di antara jam 11 sampai jam 2 terutama. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita jam segitu harusnya tuh udah tidur lelap. Oke, sedangkan kan untuk tidur menjadi lelap itu at least butuh sekitar ya mungkin 1 jam, 2 jam. Jadi paling nggak jam 9, jam 10 tuh harusnya udah mulai tidur anak. Kalau ditanya cenderung candu sama gadget ya itu balik lagi ke pola parenting ya. Eh, kalau saya pribadi sih jam 8 saya udah matiin lampu kamar, lampu rumah sebenarnya. Jadi istilah jam 8 mau dia tidur nggak tidur, pokoknya semua lampu udah mati, semua TV udah mati, istilahnya HP semua udah ditarik atau dikasih timer bahwa jam segitu ya akan mati HP-nya. Jadi udah di time out istilahnya. Jadi maksudnya setiap orang dan setiap keluarga pasti akan beda-beda. Cuman ya kalau misalnya mau bagus adalah ya jam paling nggak jam 10 itu harusnya udah mulai tidur. Karena untuk sampai ke deep sleep itu kan kita juga orang dewasa pasti susah ya ngerasain untuk benar-benar tidur lelap seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi begitu ya Sazam ya, perihal tidur, perihal makan makanan ya, dan vitamin-vitamin yang tadi udah jawab dengan lengkap ya. Oke, alhamdulillah ya, tadi sudah cukup banyak juga perihal apa namanya, baik itu dari segi makronutrien, mikronutrien, dan apa namanya perkembangan dan juga pertumbuhan anak. Dan untuk sesi kali ini, alhamdulillah kita sudah cukup ya perihal sesi Q&A dan juga apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan di kolom chat. Terima kasih para parents atas antusiasnya dan juga para member serta para coaches yang telah aktif dalam sesi Q&A ini. Eh, Sampai bertemu kita di sesi-sesi berikutnya. Dan untuk berikutnya kita
lanjutkan ya untuk acara ini nanti kepada Coach Askal. Tapi sebelum itu terima kasih kembali saya ucapkan kepada Dr. Kartika ya, yang mana telah menyampaikan untuk materi hari ini luar biasa ya, walaupun malam-malam tapi semangat dan juga penyampaiannya mudah untuk dicerna dan juga mudah untuk dimengerti, baik dari segi apa namanya pola gizi anak ataupun bahkan sampai ke pola habitnya atau pola parentingnya. Dan juga dibahas tentang apa namanya perihal hal-hal lain ya selain gizi anak ya, terutama elemen-elemen seperti halnya menginisiasikan mereka supaya mudah untuk makan dan merangsang rasa lapar gitu ya. Oke, untuk berikutnya saya serahkan kembali kepada Coach Askal sebagai MC. Saya Coach Raffi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih Waalaikumsalam Terence. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Coach Raffi dan Dokter Kartika Soekarno atas materinya yang sangat luar biasa. Marilah untuk sebelum kita tutup ya, mungkin kita dokumentasi sejenak. Mungkin bagi para parents ataupun mungkin dari coaches dan para anak-anak ya, mungkin yang bisa on cam boleh on cam. Kita foto terlebih dahulu. Oke, tadi kelewat juga ya, eh, saking antusiasnya nih kita nih. Jadi untuk yang mau follow up untuk apa namanya Dokter Kartika Sokaramita nanti bisa follow ya di Instagramnya. Eh, apa dokter kalau boleh tahu Instagramnya? Aku Instagramnya di kartika.rahmita. Nah, Kartika.Rahmita. Di situ bisa kelihatan ya untuk di mana untuk prakteknya dan juga untuk apa namanya edukasinya. Kalau nggak salah di daerah Tangsel itu ada di Prosi Klinik ya dokter ya, di Taman Menteng ya, sektor 7 kalau nggak salah. Nah, itu bisa nanti bisa komunikasikan lah kepada dokter Kartika. Oke, bagi para parents dan juga para member yang hadir hari ini boleh banget untuk kita on cam ya. Silakan Coach Astol. Oke, bagi para parents yang baru gabung ataupun nanti berhalangan hadir yang tadi ya, Alhamdulillah kita ada rekamannya, nanti akan di-share oleh Coach Bayu melalui entah itu YouTube atau Drive, nanti akan kita komunikasikan di grup ya. Oke, silakan Coach Askal. Oke, baik Coach. Sama-sama ya kita hitung mundur 3,